Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Namira dan sekaligus jajaran pengurus Yayasan Masjid Namira yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah kegiatan yang tentu mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sebuah pencerahan kepada kita untuk semakin besar upaya kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa sekitar 16 hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mari terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menangi bulan Ramadan di tahun ini. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa kebaikan atau ketepatan kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan nanti itu akan sangat ditentukan apa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Itu sebabnya kenapa kemudian di bulan Rajab itu ada doa, yang doa ini bukan datang dari Rasulullah SAW, tapi karena doa ini baik ya kita berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktu bulan Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Itu artinya di bulan Rajab dan Sya'ban itu harus ada persiapan yang matang untuk kemudian kita bisa melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dan itu sebabnya kenapa kemudian ada seorang ulama yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan memupuk, ya kalau ibarat tanaman, dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Kenapa demikian? Karena panen itu akan bisa maksimal kalau cara tanamnya dan cara perawatannya ya itu baik. Itu kalau kita umpamakan dengan tanaman. Itu artinya, gitu ya. Itu artinya ketika cara menanamnya itu nggak baik, ketika pemupukannya itu nggak baik, perawatannya nggak baik, maka tentu hasil panennya juga tidak akan maksimal. Kalau kemudian Ramadan itu kita umpamakan demikian, sekalian, maka sangat mungkin muncul orang-orang yang ketika di bulan Ramadan itu dia tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dikehendaki adanya di bulan Ramadan tersebut. Itu sebabnya saya menggunakan tema yang mungkin cukup bombastis pada kesempatan ini, yaitu celaka di bulan Ramadan. Dan kenyataannya memang ada orang-orang yang nanti akan menjadi orang-orang yang celaka di bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan, tapi justru ada orang yang celaka di bulan Ramadan itu. Nah, siapa mereka? Kita lihat hadis yang pertama ini. Ya, kita lihat hadis yang pertama ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ini nanti keseluruhannya ini kajian hadis, ya. Kajian hadis tentang hal-hal yang menyangkut masalah Ramadan. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
Ya, celaka seseorang, aku disebut di depannya, namun ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Itu sebabnya ketika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita dianjurkan dengan keras untuk mengucapkan sholawat kepada beliau dengan mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ya kan, di doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kesempatan itu selalu disertakan sholawat kepada Nabi, ya kan? Jadi ketika kita masuk masjid misalnya, ya kan, itu ada penyertaan sholawat di situ. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau salawat yang didahulukan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ketika kita masuk masjid. Ya, dan ini saya kira sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, ayat yang sudah sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi dan panjatkanlah keselamatan kepadanya dengan keselamatan yang baik. Jadi seperti itu. Ya, jadi bersolawat kepada Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Des artinya, ya kan, di antara ciri keimanan seseorang itu bersolawat kepada Nabi. Jadi bayangkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka Allah melanjutkan firman-Nya di ayat 56 dari surat Al-Ahzab surat yang ke-33 tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sehingga di sini disebut celaka bagi seseorang, kata Rasulullah, yang namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Karena ketika itu terjadi berarti orang itu sedang mengalami defisit keimanan. Ya, sedang mengalami defisit keimanan. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman itu adalah bersolawat kepada Nabi, manakala Nabi Muhammad SAW disebut di depannya. Ya, itu sebabnya di dalam pembukaan ceramah atau apa, ya, itu selalu mari kita bersolawat kepada Nabi, atau salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesungguhnya bukan istilahnya, bukan kembangannya ceramah. Ya memang demikianlah perintahnya. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya, di ayat yang ke-56 surat Al-Ahzab tadi. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sehingga celaka bagi seseorang, kata Rasulullah, yang namaku disebut di hadapannya kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Yang kedua, ini yang terkait dengan tema kita sekarang, gitu ya. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla an yughfar lahu. Dan celaka bagi seseorang yang Ramadan atau bulan Ramadan masuk kepadanya, kemudian keluar, maksudnya bulan Ramadan memulai, kemudian selesai, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Ya, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, nanti kita jelaskan lebih rinci setelah ini. Yang ketiga, ya, kecelakaan yang ketiga adalah waraghima anfur rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Dan celaka bagi seseorang, ya kan, dia mengetahui, ya, kedua orang tuanya berusia lanjut, namun keduanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya, sekalian, ya, celaka bagi seseorang ketika kedua orang tuanya ini berusia lanjut bersama dirinya, tapi kemudian tidak masuk surga.
Kenapa dia nggak bisa masuk surga? Karena dia tidak merawat kedua orang tuanya itu dengan baik. Ya, padahal gitu ya, padahal pintu masuk surga yang relatif paling mudah itu adalah ketika dia merawat kedua orang tuanya pada masa senja tersebut. Itulah peluang untuk masuk surga yang sangat tinggi. Makanya celaka bagi seseorang ketika bisa bersama kedua orang tuanya pada usia senja, tapi kemudian dia nggak masuk surga. Kenapa nggak masuk surga? Karena orang tuanya sering dibentak, karena orang tuanya sering sering disakiti hatinya, dia tidak merawat keduanya dengan baik dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita semua mengetahui situasi ini, betapa sering orang itu tidak sabar ketika merawat kedua orang tuanya di usia lanjut. Kenapa? Ketika di usia lanjut itu akan muncul sifat kekanak-kanakan yang tidak lucu. Ya kan? Misalnya ketika ada seorang anak yang masih usia balita, ya kan? Kemudian dia kencing di gendongan ibunya, ya, itu kan nggak akan marah ibunya. Ya kan? Bahkan kemudian tetap dialem, anakku ganteng, anakku ayu, bla 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 dan seterusnya. Ya, karena bagi seorang balita ketika kencing di gendongan ibunya itu lucu aja gitu. Tapi bayangkan kalau yang melakukan itu adalah orang yang sudah tua. Ya kan? Kan gak lucu lagi. Bahkan kadang-kadang menjengkelkan. Itu ujiannya. Disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh mana kesabaran kita di dalam merawat kedua orang tua kita. Ya kan? Apalagi kemudian kalau sampai ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengalami kepikunan misalnya. Sehingga sudah dikasih makan, tapi masih mengatakan belum dikasih makan. Bahkan cerita ke yang lain-lain, aku lu terus dikai mangan karo anakku, padahal sudah dikasih makan dan seterusnya. Justru disitulah pintu surganya itu, ketika orang itu sabar di dalam merawat kedua orang tuanya yang sudah usia lanjut. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, celaka bagi seseorang yang bersama kedua orang tuanya pada usia senja, tapi keduanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya, mestinya dengan merawat mereka dengan baik, itu adalah peluang emas bagi anak-anaknya ini untuk bisa masuk surga. Nah, kita sekarang membahas kecelakaan yang kedua, yaitu celaka di bulan Ramadan. Celaka bagi seseorang, Ramadan memasukinya, kemudian Ramadan itu keluar atau selesai, sementara dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi apa fokus kecelakaannya di sini? Fokus kecelakaannya di sini adalah ketika orang itu berada di dalam bulan Ramadan, sebulan penuh bersama bulan Ramadan, tapi kemudian tidak mendapatkan ampunan. Itulah kecelakaannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya katakan, Ramadan itu dengan segala macam keutamaannya, sebetulnya fokus utamanya itu adalah fokus untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya kan? Jadi semua amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu insya Allah mudah-mudahan kalau Allah kasih panjang umur kepada kita akan saya bahas di kajian Ahad pagi nanti di bulan Maret ya. Di tanggal 3 kalau nggak salah. Maret ya, kita akan bahas itu. Semua amal-amal unggulan di bulan Ramadan, semuanya itu fokusnya adalah mendapatkan ampunan Allah. Dan kalau kita lihat sekalian, apapun yang kita dapat dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu tidak ada yang menandingi kenikmatan yang bernama ampunan Allah. Pintu satu-satunya untuk bisa masuk surga itu mendapatkan ampunan Allah, dan itulah yang kita kejar, itulah yang kita cari, itulah yang kita upayakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada yang kita cari melebihi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kita inginkan melebihi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuka seluas-luasnya dengan berbagai macam amal ibadah yang ada di dalamnya. Maka celaka bagi seseorang yang dia bersama bulan Ramadan, apakah itu 29 atau 30 hari, tapi dia ternyata tidak mendapatkan
ampunan. Nah, sekalian, mungkin kita tidak tahu dan memang kita tidak tahu apakah kita mendapatkan ampunan atau tidak. Tapi ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu nampak dan bisa dirasakan. Ya kan? Waktu wulan poso, lo kok gak poso padahal dia mampu poso, gak mungkin lah orang ini mendapatkan ampunan, kan begitu? Ya, kira-kira gampang untuk bisa dirasakan apakah orang itu ya punya indikasi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Sehingga kegembiraan seseorang ketika menyambut datangnya bulan Ramadan itu adalah kegembiraan untuk berkompetisi di dalam memperebutkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kegembiraan seorang mukmin ketika menyambut datangnya bulan Ramadan itu adalah kegembiraan bahwa mereka akan berlomba-lomba untuk bisa mengakses energi dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan ampunannya. Kan itu sebetulnya. Ya. Kan kita diperintahkan, disuruh untuk bergembira ketika datangnya bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena orang itu akan bisa beribadah dengan maksimal kalau dia itu bunga. Kalau dia itu gembira, kalau dia itu bersuka cita, ya kan? Orang sedih tidak akan maksimal dalam ibadahnya. Orang sumpek tidak akan maksimal dalam ibadahnya. Gak ada ceritanya orang sumpek itu ibadahnya maksimal. Gak ada orang yang, ya, gak ada ceritanya orang yang dadanya sesak itu kemudian dia bisa maksimal. Gak ada ceritanya orang yang gelisah itu ibadahnya maksimal. Hanya orang-orang yang tenang, sukacita, gembira. Itu sebabnya kenapa kemudian sering kita mendapatkan ceramah dengan mengatakan begini para bapak sekalian, ya kaum muslimin yang berbahagia. Karena kebahagiaan itu syarat utama orang itu bisa maksimal dalam ibadahnya. Dan inti dari kebahagiaan itu ada di dalam ketenangan. Disitulah orang akan bisa dengan nyaman dan aman ketika melaksanakan ibadah. Begitu kiranya di dalam bulan Ramadan. Jadi Bapak sekalian, saya ulang sekali lagi, kecelakaan di sini adalah kecelakaan tidak mendapatkan ampunan justru di bulan yang sangat luas Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunannya kepada kita. Nah, saya lebih fokus di sini ada 4 pintu ampunan di bulan Ramadan. Ya, ada 4 pintu ampunan di dalam bulan Ramadan. Ya, 4 ini bisa ditambah. Silakan kalau Bapak dan Ibu sekalian mau menambah, tapi sepertinya nggak bisa dikurangi. Ya. Pertama-tama melalui pintu puasa. Ya, melalui pintu puasa. Ya, dan ini adalah pintu utama di dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bisa sering kita dengarkan ini dan wallahu a'lam bishawab, menurut saya inilah hadis yang paling populer ketika di bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan mendapatkan menghitung-hitung pahala yang dia dapat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu atau yang telah lewat. Sekalian, ada 2 basic penting di sini. Yang pertama adalah basic ideologi, yaitu yang bernama keimanan. Dan itu sebabnya kenapa puasa itu yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Saya sempat membaca tafsirnya, kenapa ayat itu kok berbunyi demikian? Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya kan? Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Ya kan?
Nah, kata beberapa ahli tafsir yang dimaksud adalah bahwa puasa itu ibadah yang mendatangkan kemaslahatan tiap generasi, maksudnya. Sehingga semua generasi yang ada di dunia ini, mulai dulu sampai sekarang, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka berpuasa. Karena puasa itu mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang. Apakah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sekarang, atau orang-orang yang akan datang. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, imanan. Makanya yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Berarti puasa itu harus muncul dari sebuah keyakinan. Semua ibadah itu harus muncul dari keyakinan. Karena ibadah yang tidak muncul dari keyakinan, maka bisa dipastikan ibadah itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Bagaimana mungkin orang itu melakukan sesuatu dengan basic keraguan-raguan? Ya kan? Bagaimana mungkin orang itu melaksanakan sesuatu dengan kegamangan? Ya. Apapun yang kita lakukan ini, jangankan ibadah, hal-hal yang menyangkut keduniaan kita ini, itu harus kita lakukan dengan keyakinan. Seorang pebisnis ketika dia melakukan bisnisnya, dari mana dia memulai? Dari keyakinannya bahwa bisnis yang akan dia lakukan itu insya Allah akan mendatangkan hasil. Begitu belum sudah ada keraguan-raguan, begitu belum sudah ada kegamangan, maka bisa dipastikan hasil yang akan dia raih tidak maksimal. Begitu pula lah puasa atau apalagi puasa. Makanya imanan dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keimanan bahwa itu adalah perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa penting ibadah puasa itu berdasarkan keimanan? Supaya jelas tujuan puasa kita itu apa. Ya, supaya jelas tujuan kita itu apa, dan supaya jelas tujuan kita itu karena apa, dan supaya jelas tujuan kita itu untuk siapa. Itu ya, untuk siapa? Itulah gunanya keimanan. Nah, yang kedua, basic yang kedua adalah basic operasional. Bahwa kita melakukan ibadah puasa ini dengan penuh internalisasi. Ya. Ada evaluasi rutin yang kita lakukan. Poso iki wis bener apa enggak? Poso iki kira-kira oleh ganjaran apa enggak? Poso iki kira-kira krana Allah apa enggak? Itulah ikhtisaban itu. Dan itu melekat di dalam diri orang yang beriman. Supaya dia benar-benar mendapatkan puasa yang maksimal. Nah, kalau puasa itu dengan cara seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat itu. Ya. Ini ada hadis yang lain. Innallaha tabaraka wa ta'ala faradha siyama ramadhana 'alaikum wasanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Lihat bagaimana cara Rasulullah SAW mempresentasikan bentuk ampunan Allah di dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian. Dan telah mensunahkan, ya, dan kemudian aku, kata Rasulullah, mensunahkan bagi kalian qiyamahu, salat tarawihnya, ya. Faman shamahu, maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan barang siapa yang qiyamul Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan landasan keimanan dan dengan landasan mengharap pahala dari Allah, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia akan keluar, ya, dari dosa-dosanya sebagaimana hari ketika dia dilahirkan ibunya. Suci, bersih. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana orang itu bisa bersih dari dosa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Gimana caranya orang itu bersih dari dosa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pintu pertama. Pintu yang kedua adalah qiyamul Ramadan.
Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya pernah menyampaikan kalau tidak salah. Qiyamul Ramadan atau yang kita sering menyebutnya dengan salat tarawih itu, ya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Dan sebagaimana kita tahu secara umum qiyamul lail, ya, itu adalah sunnah muakkadah, di mana derajat dari qiyamul lail itu setingkat di bawah salat fardu. Gitu ya. Nah, qiyamul Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah. Sementara puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi bunyi hadisnya sama. Ya, bunyi hadisnya sama. Ya, kalau tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu puasa Ramadan. Ya. Salat tarawih man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Ya, artinya sekalian, keutamaan puasa Ramadan yang hukumnya wajib di dalam hadis ini, ya, itu sama dengan qiyamul Ramadan yang hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu? Sama-sama menjadi pintu utama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kita sempat guyonan sedikit di belakang tadi itu. Ana sing posone gelem, salat tarawih gak gelem. Ya. Ana sing salat tarawih gelem, posone gak gelem. Ya kan? Jangan sekalian. Jangan. Dan kalau perlu kita kuatkan azimah kita, meskipun salat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, jangan ditinggalkan. Kecuali kalau memang kita berhalangan yang tidak memungkinkan kita bisa melakukannya. Bayangkan puasa Ramadan itu hukumnya wajib, qiyamul Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi nilai keutamaannya sama dalam bab ini. Apa itu? Sama-sama menjadi pintu utama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saya harapkan seperti ini supaya malam pertama Ramadan itu jumlah jamaah di Masjid Namira ini sama dengan malam terakhir di bulan Ramadan, atau bahkan lebih banyak. Ya, tidak sebagaimana yang sering kita jumpai dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita, di mana 7 hari pertama Ramadan itu kelihatan banyak, tapi lama-lama softnya mengalami kemajuan. Ya, karena jumlahnya semakin sedikit. Saya tidak tahu persis apa hikmahnya, mungkin itu hikmahnya. Kenapa puasa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, itu keutamaannya dibuat sama oleh Rasulullah SAW dengan sholat tarawih. Lihat ya redaksinya sama. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus terang itu yang bisa saya lihat, yang bisa saya analisa gitu ya. Tentang apa hikmah yang sesungguhnya wallahu a'lam. Saya enggak tahu, tentu Allah lebih tahu. Kenapa puasa Ramadan yang hukumnya wajib ya, keutamaannya dibuat sama dengan melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan yang hukumnya sunnah. Nah, karena itu sekalian, mungkin ini peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya, keduanya ini ya, jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kan kita berpikir begini, oh ya nek posone kan wajib, kudu dilakoni. Nek gak dilakoni dosa, wong gak ono alangan kok gak dilakoni gitu kan. Tapi kalau sholat tarawih kadang-kadang ada ngentengno di situ. Ini kan hukumnya sunnah. Dan ingat Ibu sekalian, ya, sholat tarawih di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran di bulan Ramadan itu beda. Nggak iso dirapel. Misalnya kita punya azam, pokoknya tiap hari 1 juz misalnya, atau tiap hari 2 juz misalnya.
kemudian pada hari itu kita cuma 1 juz, maka mungkin hari berikutnya kita bisa melaksanakan tilawah Al-Quran dengan 3 juz supaya 2 hari tetap dapat 4 juz misalnya. Sholat tarawih nggak bisa begitu, ya kan? Sholat tarawih nggak bisa begitu. Ya misalnya di malam ini, wah saya nggak bisa tarawih. Nanti ajalah di malam berikutnya saya rapel dengan 22 rakaat misalnya, nggak bisa. Tetap akan dihitung 1. Dan itu sebabnya mari kita punya azimah yang kuat untuk tidak meninggalkan sholat tarawih. Karena apa? Sekali lagi, puasa dan sholat tarawih itu merupakan pintu utama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ulang sekali lagi, fokus utama kita di dalam berpuasa itu mendapatkan ampunan Allah. Itu fokus utama dan pertama. Ya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi sekalian, ini saya ingin mengungkap kembali tentang keutamaan qiyamul lail. Ya, mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu, ya. Tapi coba kita lihat di sini ada 4 keutamaan qiyamul lail itu. An Abi Umamata, dari Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Ya. Jadi dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kamu melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'abus sholihin. Qiyamul lail itu, ya, salat malam itu, ya, adalah hidangan orang-orang soleh yang selalu disantap, begitu istilahnya. Jadi hidangan orang-orang soleh yang selalu disantap itu adalah qiyamul lail. Nonsen, tidak mungkin ada orang soleh terus tidak melakukan qiyamul lail. Itu maksudnya. Nonsen, tidak mungkin kalau ada orang soleh kok gak sholat tahajud. Tidak mungkin. Apalagi kemudian para pejuang yang tentu tantangan dalam perjuangannya itu sangat berat. Maka nonsen, tidak mungkin pejuang muslim itu kemudian tidak melakukan sholat tahajud atau tidak melaksanakan qiyamul lail. Dan kalau kita lihat sekalian, sholat yang pertama-tama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Dengan turunnya surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi sholat qiyamul lail itu sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun pertama dari kenabian. Sementara sholat wajib diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 dari kenabian. Ya kan? Jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila itu qiyamul lail. Dan pada awal-awal diturunkannya qiyamul lail itu wajib. Ya, qiyamul lail itu wajib. Diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ada pada saat itu. Sampai akhirnya kemudian ketika sudah turun sholat fardu yang 5 waktu itu, qiyamul lail itu disunnahkan untuk umat beliau, tapi tetap wajib bagi beliau untuk melakukannya. Ya, tetap wajib bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya itu. Karena itu Rasulullah SAW, apakah di dalam saat mukim, di saat safar, bepergian, beliau tetap tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, apakah di saat beliau berdiam di Mekah atau di Madinah atau saat beliau bepergian, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, jadi itu. Kenapa? Fa innahu ta'abus salihina qablakum. Karena sholat malam itu adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Ya. Dan qiyamul lail itu adalah cara efektif untuk mendekatkan, ya, untuk bertakarrub kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Jadi cara efektif untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu qiyamul lail. Ya. Cara efektif sekali lagi
untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu qiyamul lail. Nah, apalagi kalau kita melakukannya sendirian di rumah pada malam hari, nggak ada orang tahu, ya disitulah kita sedang bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa maghfaratun lisayyi'at. Dan qiyamul lail itu cara efektif untuk menghapuskan kesalahan. Ya. Wa manhatun lil itsm. Dan qiyamul lail itu cara efektif untuk melakukan tindakan preventif agar tidak melakukan dosa. Makanya sekalian saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, ojo sampai ninggalno qiyamul lail meskipun witir 3 rakaat. Ya, meskipun cuma witir 3 rakaat. Tapi ya jangan terus-terusan 3 rakaat. Karena bagaimanapun juga qiyamul lail dengan 11 rakaat atau tahajud rakaat 11 rakaat tetap nilainya berbeda dengan qiyamul lail atau salat tahajud yang hanya 3 rakaat. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Pintu yang kedua. Pintu yang ketiga, salat di malam Lailatul Qadar. Nah, ini ada yang sama juga ini secara redaksi itu. Cuma kalau yang pertama dan kedua tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, maka di hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sama ketiga-tiganya dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kata para ulama ini umum. Ya. Maksudnya bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sekalian, mengapa hadis ini bunyinya demikian? Seolah-olah memang ada kepastian orang itu pasti akan sholat di malam Lailatul Qadar. Karena sekalian, kalau orang itu tidak pernah meninggalkan sholat tarawih sama sekali selama bulan Ramadan, berarti ada sholat tarawih yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar. Ya kan? Kalau selama 30 malam atau 29 malam itu, dia sholat tarawih secara terus menerus dan tidak pernah lepas, berarti ada satu sholat tarawih yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar. Sama ketika sholat-sholat yang lain juga demikian. Kalau selama bulan Ramadan itu kita tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali, sholat-sholat fardu atau sholat-sholat sunat, terutama sholat tarawih tadi, berarti ada satu malam di mana di situ kita sholat isya pada malam Lailatul Qadar. Di mana saat itu kita sholat subuh setelah Lailatul Qadar. Ya, setelah Lailatul Qadar kan begitu. Nah, terutama di sini adalah qiyamu Ramadan. Artinya, sekali lagi, kalau orang itu tidak pernah meninggalkan sholat tarawih sama sekali, dia terus melakukannya tiap malam di bulan Ramadan, berarti ada satu qiyamu Ramadan, ada satu sholat tahajud atau ada satu sholat tarawih yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar. Ini yang saya katakan di awal tadi, mari kita berusaha sekuat tenaga ojo sampai ninggalno sholat tarawih. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Nah, sekalian, setiap kali datang bulan Ramadan, Rasulullah itu ceramah. Ya, dan ini ceramah beliau. Ya, ini ceramah beliau. Di mana di dalam ceramah ini Lailatul Qadar itu sudah disebutkan di awal. Ya. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Apa keistimewaannya? Syahrun mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Keberkahan itu maknanya kebaikannya itu berlipat ganda. Yang membedakannya dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Makanya dia dinamakan
Oh itu loh ilmunya berkah. Karena kebaikan dari ilmu itu banyak. Dia pakai mengajarkan ke orang, dia pakai menunjukkan orang, berarti ilmunya berkah. Wong iku lho umure berkah. Karena dengan umur yang sama dengan yang dimiliki orang lain, tapi produktivitas kebaikan dia tinggi melebihi yang lainnya. Itu loh berkah. Ya. Wah, sepeda motor itu loh berkah. Kenapa? Sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Ya, sering digunakan untuk ya melakukan kebaikan dengan sepeda motornya itu. Itu namanya berkah. Bulan Ramadan itu syahrun mubarak. Karena kebaikannya itu berlipat ganda. Terus, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan puasanya kepada kalian. Maksudnya mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalam bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Dan di dalam bulan Ramadan itu dibelenggu setan-setan itu. Ya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kalau kita lihat keistimewaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini Bapak sekalian, kemana ini arahnya semuanya? Arahnya semuanya kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana tuftahu fihi abwabul jannah? Caranya mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana bisa ya ditutup itu pintu-pintu neraka? Mendapatkan ampunan Allah. Gimana caranya itu setan-setan dibelenggu? Mendapatkan ampunan Allah. Sehingga ketika untuk mendapatkan ampunan Allah, dia sangat tetap tertarik pintu surga itu dibuka. Ya kan? Ketika dia mendapatkan ampunan Allah, dia sangat senang ketika pintu neraka itu ditutup. Kalau dia mendapatkan ampunan Allah, dia sangat bersuka cita kalau setan-setan itu dibelenggu. Karena setan-setan itulah yang menjadikan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Manakala dia tergoda oleh tipuan dan rayuannya, kan begitu. Makanya kemudian hadis ini ditutup dengan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita sering menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar. Ya, luar biasa kan di sini Bapak sekalian. Ya, ini pintu yang ketiga. Pintu yang keempat, doa. Jadi pintu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu pintu yang bernama doa. Salasu da'awatin la turaddu. Ya. Jadi ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Ya. Jadi ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua. Ya. Apakah doa baik ataukah doa jelek? Makanya Bapak sekalian, ini peringatan buat saya sendiri sebagai orang tua dan kita semuanya. Naudzubillah, jangan sampai senakal-nakalnya anak kita, jangan kita mendoakan dia dengan doa yang jelek. Ya. Senakal-nakalnya anak kita, jangan sekali-kali kita mendoakannya dengan doa yang jelek. Ya. Ini. Apalagi kadang-kadang ketika anak kita itu nakal tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita mengeluarkan kata-kata interrogatif, ya kan? Yang anak kita juga bingung bagaimana dia menjawab itu gitu. Ya. Bingungnya bukan karena dia tidak tahu jawabannya, tapi bingungnya kenapa orang tuanya kok sampai ngomong seperti itu. Ya. Dia tahu jawabannya. Yang dia bingungkan kenapa orang tuanya kok sampai ngomong seperti itu. Apa itu contohnya misalnya? Kamu itu kok nakal niru siapa sih nak gitu. Ya. Anaknya kan pasti tahu jawabannya itu. Yang dia bingungkan kenapa ayahnya kok ngomong itu? Kenapa ibunya ngomong seperti itu? Kan paling gampang jawabannya lah. Kalau gak niru siapa lagi? Kalau gak niru bapak atau niru ibu kan begitu kan?
Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya itu. Ya, sebandel apapun anak kita, jangan sekali-kali kita keluarkan doa-doa kejelekan buat mereka. Kenapa? Doanya orang tua itu makbul, terkabul. Ya. Apakah itu doa jelek ataukah doa yang baik? Dan sering ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita karena anak kita yang nakal, doa kita itu doa yang jelek. Makanya kan ada hadis itu kan yang sering kita dengarkan, yang kita faham semuanya hadis itu karena saking seringnya kita dengarkan kan. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada di dalam keridhaan orang tua. Dan murka Allah itu ada di dalam murkanya kedua orang tua. Ya. Makanya ini kalau kata orang-orang psikologi itu ya, kata orang-orang ahli tentang anak, alihkanlah unsur-unsur kenakalan anak itu kepada yang lainnya. Ya. Sampai ada cara-cara begitu. Misalnya ketika anak itu, mohon maaf ya, nakal misalnya. Gantilah kata nakal itu dengan aktif misalnya. Kamu kok aktif banget sih nak? Nah, gitu kan. Kan tetap positif itu kan. Mungkin ya. Tapi itu adalah cara. Agar jangan sampai keluar kata-kata jelek kita kepada anak kita. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua kepada anak kita, itu adalah doa yang Allah tidak akan segan-segan mengabulkan doa itu. Ya, yang pertama, dakwatul walid. Yang kedua, ini yang terkait dengan kita ini. Wa da'watus shaim. Ya, doanya orang yang berpuasa. Ya. Keseluruhan waktu orang berpuasa itu doanya makbul. Ya, bahkan ada stressing tertentu kapan doa itu dikabulkan bagi orang yang berpuasa. Ya. Kapan itu? Salah satunya yang paling menonjol adalah ketika waktu sahur. Karena waktu sahur itu adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Makanya di antara ciri orang-orang yang bisa mengendalikan dunia, di ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dari surat Ali Imran itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Jadi di antara ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan dunia ini dengan baik, dia tidak akan terpedaya dengan kenikmatan dunia sampai bermaksiat kepada Allah, enggak akan terpedaya dia melakukan itu. Ciri-cirinya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Salah satunya adalah orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur. Perhatikan di sepertiga malam yang terakhir, dan di situ disebut kata-kata ashar, waktu sahur. Nah, sahur itu untuk apa? Untuk puasa, ya kan? Jadi as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, makanya sekalian jangan sia-siakan waktu sahur itu. Mudah-mudahan ini nanti akan kita jelaskan di pengajian Ahad pagi nanti itu. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang ketika waktu sahur itu sering konsentrasinya itu tidak penuh. Bahkan kadang-kadang supaya konsentrasinya itu penuh gitu ya, enggak tidur, enggak ngantuk dan seterusnya, dia memutar acara-acara yang menjadikan dia itu ketawa. Ya kan? Itu sebabnya kenapa acara-acara televisi di waktu sahur itu sebagian besarnya adalah komedi. Menghibur orang supaya tidak ngantuk. Karena memang waktu dimakan di waktu sahur itu kan makan yang tidak enak. Anak kita itu ketika di awal-awal puasa yang paling sulit adalah makan sahur. Ya kan? Padahal di waktu sahur itu adalah waktu yang sangat-sangat utama. Orang itu doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dakwatus shaim. Dan yang ketiga adalah wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian. Ya. Nah, di situ ada yang kedua ini. Pintu masuk untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa di bulan puasa. Nah, ini diperkuat dengan hadis ini yang langsung terkait dengan persoalan puasa. Innalillahi
fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Nah, inilah yang kita perebutkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang beberapa ini. Kapan orang itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka? Ketika mendapatkan ampunan Allah. Enggak mungkin orang itu dibebaskan dari api neraka sementara dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini coba innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Khusus di sini di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Kira-kira sekalian, setelah mendengarkan penggalan hadis yang pertama bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan beberapa orang dari api neraka di bulan Ramadan, kira-kira doa apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya doa dibebaskan dari api neraka. Ya kan? Doa dibebaskan dari api neraka. Bagaimana cara orang itu dibebaskan dari api neraka? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW itu adalah doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, bahkan kalau kita lihat para ulama itu menyebut doa-doanya para nabi. Ya kan? Menyebut doa-doanya para nabi. Doanya Nabi Adam adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Ya kan? Kemudian doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Itu salah satunya karena doanya Nabi Ibrahim itu banyak. Itu di surat Ibrahim ayat yang ke-40. Doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli di surat Toha ayat 25 sampai 28. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Surat Shad ayat yang ke-35. Nah, apa kata para ulama doanya Rasulullah SAW? Doanya Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan sekalian penggalan terakhir dalam doa itu adalah wa qina adzaban nar. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka. Ini seorang nabi dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, tapi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan waqina adzaban nar. Berarti kan ini pelajaran buat kita semuanya. Ya kan? Ini kan pelajaran buat kita semuanya, dan tidak mungkin orang itu dijauhkan dari api neraka kecuali dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sekali lagi mari kita terus berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini dan kemudian termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.